Sang Pembantu, episode 38. Silakan klik tombol subscribe, like dan share, karena kami akan memberikan cerita terbaik untuk Anda. Jadilah yang pertama melihat video kami dengan aktifkan notifikasi loncengnya. Sebelumnya, sudahlah Dok, masih banyak kesempatan yang akan kalian miliki. Yakinlah pada Ibu, ini mungkin cobaan yang harus kalian hadapi. Tetaplah semangat karena masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Contohnya untuk mengenang Selvin. Kamu bisa mengurus semua hewan yang dibeli dari uang yang dikasih sama Selvin. Peliharalah dan biarkan berkembang sampai banyak biar nanti suatu saat dia kesini. Dia akan melihat ternaknya yang sudah banyak. Rati yang selalu termenung sendirian, terlihat sedih. Pagi pun tiba. Rati yang ingat akan kata-kata ibunya pun bergegas membereskan rumah terlebih dahulu. Saat memasuki kamar yang pernah ditempati Selvin, terlihat di sana kertas-kertas yang belum sempat dibawa ke kantor cabang. Masih terlihat juga pakaian Selvin yang terlihat rapi. Mungkin ibunya Rati telah merapikan semuanya. Dia teringat saat terakhir dia berkata kepada Selvin. Perasaanku tidak karuan, aku merasa kita akan berpisah lama, namun mudah-mudahan itu tidak akan terjadi, kata Rati sewaktu sebelum kejadian Selvin terjatuh ke jurang tersebut. Kini semua perkataan Rati ternyata terbukti. Kini mereka terpisah jarak dan hubungan. Kini hubungan mereka tak bisa dimengerti siapapun. Bahkan Rati pun tak tahu harus dibagaimanakan hubungan mereka. Tapi jauh di lubuk hati Rati, Selvin adalah kekasihnya. Rati. Suara orang memanggil dia. Lamunannya pun hilang mendengar suara panggilan tersebut. Ya, sebentar, kemudian Rati keluar dari rumah. Oh, kamu Niken, ada apa? Tanya Rati. Niken kemudian menjelaskan kenapa pagi-pagi dia datang. Dan setelah mendengar semuanya Rati pun menjawab. Mas Selvin dalam keadaan tidak sadar akan ingatan Niken. Dia tidak ingat siapapun, aku, kamu dan semua yang ada di sini. Mas Selvin tidak seperti dulu lagi. Niken kemudian teringat kejadian terakhir saat dia mau berangkat ke rumah Pak Waryo. Rati, aku teringat. Terakhir sewaktu aku dan Selvin mau ke rumah Pak Waryo. Aku melihat dan mendengar. Selvin berbicara pelan. Aku akan membuat hidupmu menderita, tapi aku tidak tahu dari siapa, karena waktu itu kami terburu-buru. Apa mungkin kejadian kemarin disengaja? Tapi siapa orangnya? Yang ada hanya anak-anak mahasiswa itu. Apa di sana ada seseorang yang mengenal Selvin ya? Rati kemudian menjawab, sewaktu aku jalan pagi sama Mas Selvin, aku juga melihat Mas Selvin melihat seseorang yang mungkin dikenalnya. Kalau tidak salah Vina, kata Mas Selvin. Dia seperti tidak asing bagi Mas Selvin. Lantas bagaimana kita akan menjelaskan kepada papa dan mamanya, sedangkan kamu sekarang sudah tidak punya kontak dari mereka. Dan sekarang kita belum bisa memastikan apakah kejadian itu disengaja maupun tidak. Kemudian Niken berkata, apa tidak ada lagi kontak dari mereka Rati? Coba cari di kamar, siapa tahu ada yang tertinggal di sana, apa di mana gitu? Kata Niken. Ya nanti coba aku cari di kamar. Aku juga merasa ada yang tidak dengan semua kejadian ini. Perasaanku sangat tidak karuan saat ini. Ya sudah bingung, harus bagaimana? Semuanya tak bisa dijelaskan, apalagi sekarang Mas Selvin ada seseorang yang selalu ada untuknya.
Niken pamit pulang. Saya pulang dulu. Kalau nanti ada, kabarin saya ya. Ya nanti akan saya kabari kamu. Bila mana aku menemukan sesuatu yang bisa memperjelas masalah semua ini, jawab Rati. Rati yang mendengar penjelasan dari Niken, mulai memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi. Apa mereka ada kaitannya dengan semua ini? Apa ada dalang dari masalah ini? Perasaan Rati kian tak menentu. Bagi Rati, sangat kasihan dengan Mas Selvin bila mana semua ini disengaja oleh seseorang. Setelah Niken pulang, Rati kembali meneruskan membereskan rumahnya. Rati kemudian masuk kembali ke dalam kamar itu, kamar di mana Selvin selalu dibangunkan oleh Rati. Rati membolak-balik kertas yang ada di atas meja tersebut. Dia berharap akan ada sesuatu yang bisa dia temukan. Setelah beberapa lama dia mencarinya, ternyata hasilnya tidak seperti yang diinginkannya. Rati duduk di sudut tempat tidur sambil melihat keluar dari jendela kamar itu. Rati melamun memikirkan semuanya. Saat dalam lamunannya, "Indah memang waktu bersamamu." Kata-kata indah selalu terdengar saat kamu berkata kepadaku. Namun semua kini telah sirna, bagai matahari yang terbenam. Ibarat cinta yang masih terputus benangnya. Akan tetapi apakah benang itu akan bisa disambung lagi? Semua hanya semu. Apakah ini namanya patah hati sebelum bersambung? "Rati, Dok," kata sang ibu memanggil Rati. Mendengar suara ibunya, Rati kemudian menemui ibunya. "Ada apa, Bu?" kata Rati. "Bagaimana, apa semua sudah beres? Kalau sudah tolong bantu ibu sebentar," kata ibunya. Kemudian Rati membantu ibunya. "Tolong antarkan ini ke tempat Pak De sama Pak Le ya," kata sang ibu. "Iya, Bu," jawab Rati yang bergegas berangkat menuju ke rumah saudara mereka. Sang ibu sadar bahwa anaknya Rati butuh hiburan atas semua kejadian ini. Rati memang merasa janggal akan semua kejadian yang menimpa dirinya dan Selvin. Seperti disengaja oleh orang lain. Semua terjadi secara berurutan, dari dirinya yang disandera, sampai kejadian sekarang yang menimpa mereka. Namun semuanya tidak bisa dijelaskan dengan nyata. Rati juga bingung harus menjelaskan dengan siapa, dan mau dimulai dari mana. Semua terjadi begitu cepat. Bersambung.